siapapun yang menonton Bu Mega saat tanda petik membuli presiden dengan mengatakan hal yang seperti tadi, atau di beberapa kesempatan kita lihat Pak Jokowi menghadap Bu Mega dengan puan main HP begitu, sangat mencederai demokrasi, mencederai rakyat. Ya, saya waktu itu pada saat kejadian itu berpikir ada orang yang melaporkan, tetapi ternyata tidak ada yang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Denny Hamdani dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang petugas partai jadi presiden. Bagaimana nasib bangsa ini? Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut ini. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Megawati dalam banyak kesempatan juga menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Di awal pencapresan Jokowi pada 2014 misalnya, Ibu Mega menyebut Jokowi adalah calon presiden yang juga petugas partai. Kemudian di tahun 2018 di hadapan para kader PDI Perjuangan ketika mengumumkan Cagup dan Cawagup, Megawati kembali menegaskan Jokowi adalah petugas partai. Istilah petugas partai cukup konsisten digunakan oleh Ibu Mega. Nyebut kader itu petugas partai itu apa? Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Petugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada, kali ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi Warman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Bang Denny gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Semangat terus ya. Alhamdulillah semangat Pak Adi. Mantap. Tadi baru saja kita saksikan tayangan di mana tayangan tersebut Ibu Megawati dengan tegas menyatakan bahwa kadernya yaitu Pak Jokowi dan Pak Ganjar bahkan
yang lainnya yang merupakan calon kepala daerah adalah petugas partai. Bagaimana tanggapan Pak Adi terhadap tayangan tadi? Tadi kita lihat di dalam tayangan itu ada mahasiswa yang kecewa. Ya. Dan jujur, kalau dikatakan presiden sebagai petugas partai, berarti partai itu bisa orang berasumsi di atas negara. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak pas. Kalau ekstrim mungkin dibilang sesat. Ya, dalam bernegara di Indonesia. Bisa kita pakai apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy, ya, Presiden Amerika ke-35. Beliau mengatakan, "My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins." Yang artinya loyalitas kepada partai berhenti sejak loyalitas kepada negara dimulai. Berarti seharusnya ketika sudah menjabat, berhentilah sebagai petugas partai. Iya, itu milik umat, milik bangsa ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini hanya untuk kepentingan internal, tidak untuk publis. Kalau disampaikan ke publik, itu memang ada banyak asumsi orang yang menyebabkan calon yang diusung oleh Bu Mega ya, akan turun. Lalu Pak Adi, ini kan di kalangan masyarakat juga banyak yang mengomentari hal tersebut, di mana masyarakat menyatakan kalau sudah menjadi presiden berarti kan seharusnya itu adalah milik rakyat, petugas rakyat, karena dipilih oleh rakyat. Nah, menurut Pak Adi atas pernyataan masyarakat yang liar berkata seperti itu, tanggapan Pak Adi bagaimana? Saya melakukan penelusuran hukum ya terhadap apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika tersebut, Presiden ke-35. Kita lihat di Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh rakyat. Ya. Nah, di ayat 2-nya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Tersirat dan tersurat tentang pasal ini artinya loyalitas kepada partai berhenti sejak loyalitas kepada negara dimulai. Baik. Nah, ini kepada Bu Mega ya tolong hayati pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Yang mana aturan ini diturunkan, ada turunannya di Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 dan di PKPU nomor 22 tahun 2018 pasal 3 kita lihat di situ. Tegas sekali dikatakan di pasal 3 PKPU tadi. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah ditetapkan memenuhi persyaratan peserta pemilu. Jadi kata kuncinya jelas dari kacamata hukum tata negara yang berlaku di Indonesia, petugas partai, saya tegaskan dengan tegas nih, presiden bukan petugas partai, gubernur bukan petugas partai. Ya, saya tegaskan itu. Presiden bukan petugas partai. Dan gubernur juga bukan petugas partai. Wali kota, bupati bukan petugas partai. Beliau adalah pejabat-pejabat negara yang loyalitas kepada negara untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Ini kan presiden ini kan pemegang mandat tertinggi yang diberikan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Lalu bagaimana Pak Adi ketika partai-partai pengusung presiden atau wali kota tersebut merasa kedudukannya melampaui pemegang mandat rakyat tersebut? Apakah hal tersebut menciderai prinsip demokrasi, Pak Adi? Bukan sekedar menciderai prinsip demokrasi, tapi pembangkangan terhadap pasal 6A Undang-Undang Dasar 45, mencederai hukum dasar di Republik ini. Jangan udah diusulkan dipegangin terus. Seperti tidak ikhlas gitu Pak Adi ya. Iya, itu susah. Artinya harus patuh dengan partainya, itu sangat berbahaya. Ya, baik, terhadap demokrasi itu sendiri. Lalu Pak Adi, bagaimana jika nanti ini kan kita tahun 2024, ini kan kita ada pemilihan presiden dan akan ada pergantian presiden yang baru. Bagaimana jika presiden nanti itu adalah petugas partai? Jadi partai itu masih merasa bahwa dia adalah petugas partai. Apakah hal tersebut seperti mengkerdilkan
otoritas atau kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Pak Adi? Bukan sepertinya. Siapapun yang menonton Bu Mega saat tanda petik membuli presiden, ya, dengan mengatakan hal yang seperti tadi, atau di beberapa kesempatan kita lihat Pak Jokowi menghadap Bu Mega dengan main HP begitu, sangat mencederai, mencederai demokrasi, mencederai rakyat. Ya, saya waktu itu pada saat kejadian itu berpikir ada orang yang melaporkan, ya, tetapi ternyata tidak ada yang melaporkan. Ini Pak Jokowi dalam tayangan tersebut seperti tersimpu, seperti ada rasa malu mungkin gitu Pak Adi, atau seperti apa? Wah, saya nggak ngerti kalau rasa malu dan lain sebagainya ya. Tanya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Lalu bagaimana Pak Adi untuk kedepannya agar hal seperti ini tidak terulang lagi, atau bagaimana menurut Pak Adi pengaturannya terhadap pencalonan presiden agar presiden yang terpilih itu benar-benar adalah milik rakyat, kedaulatannya penuh, kekuasaannya dipegang oleh rakyat? Harus ada revisi undang-undang terkait dengan pemilu, baik itu pilpres, pilkada, atau legislatif. Harus berani dikatakan dengan tegas di situ bahwa calon yang diusung oleh partai politik berhentilah di sampai situ, sampai pengusulan, selanjutnya milik rakyat. Saya pernah melakukan judicial review terhadap keberadaan fraksi di DPR. Karena di mata saya, fraksi itu jenis kelaminnya tidak jelas. Ya, satu sisi ada di partai politik, satu sisi ada di parlemen. Padahal itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Sampai-sampai laporan pertanggungjawaban presiden ditanggapi oleh fraksi-fraksi, yang mana fraksi bukan kelengkapan dewan. Kelengkapan dewan itu komisi. Tapi faktanya itu terjadi. Terus terjadi. Belum ada keberanian dari para ahli hukum tata negara yang mempertegas bahwa fraksi itu senyatanya bukan kelengkapan dewan. Sehingga tanggapan pertanggungjawaban presiden harusnya diberikan oleh kelengkapan dewan, bukan oleh fraksi. Bukan oleh fraksi ya? gitu. Nah, kalau bahasa saya, fraksi itu ketahanan panjangan partai dan harus dibubarkan supaya benar-benar jadi wakil rakyat, tidak lagi wakil partai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya tadi mungkin tegaskan kembali, undang-undangnya yang harus direvisi. Semua undang-undangnya. Ya, supaya tidak terjadi persoalan-persoalan dalam ketatanegaraan di Republik ini. Jadi undang-undangnya direvisi, fraksinya juga dibubarkan. Yang tidak kalah pentingnya, partai politik itu harus dirubah undang-undangnya. Berarti bukan hanya pada saat pemilih. Iya, harus dirubah. Jadikan partai politik itu kawah candera di muka. Seperti Lemhanas pada saat zaman Orde Baru. Orang mau jadi pejabat publik, digodok dulu mental ideologinya, kenegarawanannya, terus lagi integritasnya, loyalnya kepada negara melalui Lemhanas. Partai politik harusnya kayak seperti itu. Nah, jadi disitulah kadernya dibina, sampai nanti setelah dianggap mumpuni, dilempar ke masyarakat. Ini kami punya kader yang bagus, silahkan pilih. Sejak terpilih, tidak ada hubungannya lagi dengan partai politik itu. Jadi partai itu hanya murni sebagai pengusung, hanya sebagai kawah candra di muka untuk mempersiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin bangsa ini. Itu idealnya. Ya, supaya tidak dicawe-cawe lagi, tidak direpotin. Jadi tidak ada ketika akan memutuskan atau membuat undang-undang, tetapi harus konsultasi dulu ke partai, seperti itu Pak Adi atau? Ya, kurang lebihnya begitu. Kebijakan-kebijakannya pasti, ya saya sampai pastikan bahwa harus berkonsultasi dengan partai pengusungnya. Nah, dia kalau ada bijak sana, ada bijak sini. Nah, itu akan jadi persoalan. Yang rugi adalah rakyat. Ya, mudah-mudahan kita semua menyadari ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat, ini harus segera diperbaiki. Ya, gitu aja Bang Denny. Baik, terima kasih Pak Adi atas berbagi ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Demikian acara bincang-bincang
kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon tekan tombol like, subscribe, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Denny Hamdani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.